Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari sesuatu yang bernama stres atau tekanan. Tidak ada orang yang tidak mengalami stres. Stres bisa disebabkan oleh hal-hal yang sangat sederhana seperti kehilangan sebelah kaos kaki ketika akan berangkat sekolah, laptop rusak ketika akan presentasi, atau tugas-tugas yang menumpuk. Ada stres yang disebabkan oleh hal-hal yang wajar terjadi sehari-hari seperti yang sudah disebutkan tadi, namun ada pula stres yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang luar biasa seperti bencana alam. Kedua jenis penyebab stres itu bisa berisiko mengganggu kesehatan mental seseorang. Nah, sebenarnya apa itu kesehatan mental? Sebelum membahas apa itu kesehatan mental, kita perlu memahami bahwa sehat mental bukan hanya kondisi ketika seseorang tidak mengalami gangguan mental. Kesehatan mental yang baik dan kesehatan mental yang buruk dalam konsep kesehatan mental seperti dua ujung sebuah kontinum. Bayangkan sebuah tali yang satu ujungnya adalah kesehatan mental yang baik dan ujung yang lainnya adalah kesehatan mental yang buruk. Seseorang dalam hidupnya bisa berubah-ubah posisinya di antara dua ujung tersebut setiap saat. Ketika menghadapi tekanan hidup tertentu, bisa jadi posisinya mendekati kesehatan mental yang buruk. Dan setelah tekanan hidup tersebut teratasi dengan baik, posisinya lebih mendekat ke ujung kesehatan mental yang baik. Lalu, bagaimana dengan orang yang memiliki diagnosis gangguan mental? Apakah setiap saat berada di titik kesehatan mental yang buruk? Jawabannya adalah tidak selalu. Kita sudah mengetahui bahwa ada kontinum untuk kesehatan mental yang baik dan buruk. Nah, selain kontinum kesehatan mental, ternyata ada pula kontinum terpisah untuk gangguan mental. Di dalam kontinum gangguan mental ini, satu ujungnya adalah adanya gangguan mental, sementara ujung satunya adalah tidak adanya gangguan mental. Dua kontinum tersebut kemudian disatukan dan membentuk sebuah model untuk memahami kesehatan mental yang disebut dengan model kontinum ganda. Orang yang tidak memiliki diagnosis gangguan mental dan memiliki kesehatan mental yang baik masuk dalam kategori sehat mental yang optimal tanpa gangguan mental. Sementara, orang yang memiliki diagnosis gangguan mental tetapi memiliki kesehatan mental yang baik masuk dalam kategori sehat mental yang optimal dengan gangguan mental. Contohnya adalah penyintas bipolar atau orang yang memiliki diagnosis gangguan bipolar ketika dia sedang tidak kambuh episode depresif atau maniknya. Orang-orang yang masuk dalam kedua kategori ini mengalami kesehatan mental yang berkembang atau optimal. Sebaliknya, orang yang tidak terdiagnosis gangguan mental bisa saja berada dalam kondisi kesehatan mental yang buruk. Misalnya, setelah mengalami sebuah kejadian yang traumatis seperti meninggalnya orang yang dicintai, maka orang ini masuk dalam kategori kesehatan mental yang buruk tanpa gangguan mental. Di sisi lain, ada juga orang yang terdiagnosis gangguan mental yang kondisi kesehatan mentalnya sedang tidak baik. Misalnya ketika penyintas skizofrenia sedang kambuh, maka orang ini masuk dalam kategori kesehatan mental yang buruk dengan gangguan mental. Orang-orang yang masuk dalam kedua kategori ini mengalami penurunan kesehatan mental atau kesehatan mentalnya sedang buruk. Nah, kalau sehat mental bukan berarti tidak adanya gangguan mental, lalu apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan dan kesejahteraan, yang itu akan mendukung kemampuan kita baik secara personal maupun kolektif untuk mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan membentuk dunia yang kita huni. Kesehatan mental lebih dari sekedar tidak adanya gangguan mental. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, kesehatan mental merupakan sebuah kondisi sejahtera secara mental atau mental well-being yang membuat seseorang mampu menghadapi stres sehari-hari, menyadari kemampuan dirinya, mampu belajar dan bekerja dengan baik atau produktif, dan mampu memberi kontribusi bagi komunitas atau lingkungannya. Jadi, ciri-ciri orang yang sehat mental itu bukan yang tidak punya gangguan mental, tapi yang punya 4 ciri yang telah disebutkan tadi. Mari kita bahas satu-satu. Ciri yang pertama adalah mampu menghadapi stres atau tekanan hidup sehari-hari yang normal. Kejadian sehari-hari dalam hidup kita yang menjadi sumber stres sebenarnya bersifat netral. Pikiran kitalah yang kemudian akan memberikan persepsi bahwa kejadian ini membahayakan diri kita atau akan membuat kita tidak nyaman, yang lalu mempengaruhi bagaimana perasaan kita terhadap kejadian tersebut. Ketika mengalami atau merasakan tekanan, pikiran dan perilaku yang kita lakukan untuk mengelolanya disebut dengan coping. Ketika kita mampu melakukan coping dengan baik,
dengan sesuatu yang adaptif, bukan yang maladaptif atau merusak, maka kita telah memiliki salah satu ciri-ciri sehat mental. Misalnya, ketika kita harus remedi karena nilai yang buruk, contoh coping yang baik atau adaptif adalah dengan menerima dan menyadari bahwa mungkin materi tersebut belum kita kuasai dengan baik, sehingga perlu belajar lagi. Sedangkan contoh coping yang maladaptif atau merusak adalah dengan marah-marah tidak terima, melampiaskan kemarahan dengan membuli teman, merusak barang-barang, atau mengonsumsi zat-zat yang merugikan tubuh seperti rokok, alkohol, atau narkotika. Ciri yang kedua adalah menyadari kemampuan diri sendiri. Orang yang sehat mentalnya mengetahui dan memahami dengan sepenuhnya kemampuan dirinya, yaitu apa yang dia bisa lakukan dengan baik, apa yang bisa dia lakukan tapi dengan kurang baik, apa yang menjadi batas-batas kemampuannya, hingga apa-apa saja yang tidak bisa dia lakukan. Termasuk juga memahami kepribadian, pola perilaku, bakat, potensi, kekuatan, hingga kelemahan diri sendiri. Misalnya, seseorang yang memiliki diagnosis gangguan jiwa mengerti betul kondisi yang memicu kekambuhan dan tanda-tanda ketika dia akan kambuh, sehingga ketika tanda-tanda itu muncul, dia bisa bersegera mencari bantuan. Ciri yang ketiga adalah mampu belajar dan bekerja dengan baik. Seseorang yang sehat mental hari-harinya produktif. Misalnya, jika dia adalah seorang pelajar, maka dia mampu berkonsentrasi di sekolah, menyerap pelajaran, dan mengerjakan tugas dengan baik. Atau, jika dia adalah seorang pekerja, maka dia mampu fokus dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Ciri yang terakhir adalah berkontribusi bagi komunitas atau lingkungannya. Seseorang yang sehat mental akan mampu memberikan kebermanfaatan tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang-orang di sekitarnya dan masyarakat secara lebih luas. Misalnya, dari sesederhana membantu orang tua membuang sampah pada tempatnya, hingga kontribusi yang lebih besar, misalnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Nah, itu tadi ciri-ciri kesehatan mental menurut WHO. Coba cek, apakah diri kita memiliki keempat ciri tersebut? Di mana posisi kita dalam modul kontinum ganda kesehatan mental?